Baik sahabat-sahabatku sekalian, berjumpa lagi dengan saya Firi Sakti di channel Inspirator Mode Indonesia. Seperti biasanya saya akan menyapa Anda dengan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, serta diberikan solusi terbaik atas masalah yang kita hadapi saat ini. Semoga ibadah yang kita lakukan selama ini, terutama di bulan puasa ini, mendapatkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat-sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan share sebuah berita viral dalam pekan-pekan ini, yang tidak lain adalah berita viral ini yang dilakukan seorang TikToker ya, Bima, yang mengkritik pemerintah yang ada di Lampung ya. Baik, sebenarnya yang dilakukan oleh Bima ini sesuatu yang positif, sesuatu yang baik dalam rangka melakukan sebuah evaluasi, dalam rangka melakukan sebuah kritikan terhadap pemerintah. Karena di zaman digital ini, apalagi di zaman demokrasi ini, kita bebas berargumen ya, kita bebas berpendapat, kita bebas melakukan sebuah demonstrasi, dan itu diatur dan kita diwadahi ya, dilindungi oleh undang-undang terkait hal yang misalkan kita mau mengkritik, misalkan kita mau demonstrasi, itu sesuatu yang sah-sah saja. Namun yang dilakukan oleh Bima ini sesuatu yang malah membuat pemerintahan di Lampung itu merasa mungkin merasa difitnah atau merasa diapain, saya nggak ngerti. Cuma setelah saya sekilas melihat video yang di TikToknya Bima ini sesuatu kritikan yang luar biasa, yang hebat ya, berdasarkan data. Apalagi dia seorang mahasiswa, berarti kan dia bukan orang yang tidak tahu apa-apa, dia orang yang pintar pastinya. Sehingga menurut saya harapannya pemerintah Lampung dengan adanya orang yang seperti Bima ini yang mengkritik pemerintahan ini, seharusnya ini dijadikan sesuatu yang baik untuk evaluasi. Nah, justru yang dilakukan sebelumnya malah Bima ini dapat intimidasi, keluarganya diintimidasi, bahkan ada yang melaporkan ke polisi atas tuduhan, berbagai tuduhan lah, diantaranya hoax, diantaranya itu undang-undang IT dan lain sebagainya. Tapi banyak sekali kalangan-kalangan masyarakat itu yang malah justru membantu ya, membantu. Bahkan Prof. Mahfud MD itu juga malah mendatangi keluarga Bima ini untuk memastikan tidak ada intimidasi terhadap keluarganya. Sehingga saya membaca informasi terbaru itu malah kasus Lampung dalam tanda petik Dajjal di stop, keluarga Bima harap jadi kasusnya sudah di stop, harap pemuda berani kritik. Jadi kasus Lampung dalam tanda petik Dajjal di stop, keluarga Bima harap pemuda berani kritik. Artinya gini, harapannya setelah muncul Bima ini, Bima harapannya menjadi sebuah inspirator untuk pemuda-pemuda lain di berbagai tempat, di berbagai wilayah, biar bisa melakukan hal serupa. Tentunya berdasarkan fakta, berdasarkan data. Jangan asal ngomong, karena kita kalau misalkan asal ngomong, tidak ada data, tidak ada fakta, maka kita tidak menutup kemungkinan kita juga akan dipolisikan karena menyebarkan berita bohong, berita hoax. Nah, tapi kalau misalkan berdasarkan data, berdasarkan fakta, kita melakukan kritik itu sah-sah saja. Harapannya nanti muncul Bima-Bima yang lain ya, muncul Bima-Bima yang lain di berbagai daerah yang terus mengkritik pemerintahannya. Sehingga dengan munculnya video Bima ini, saya melihat itu banyak masyarakat itu malah mengupload sebuah video jalan yang rusak. Jadi ini benar-benar sesuai fakta. Sehingga harapan saya memang kepada pemerintah jangan sampai sedikit-sedikit dilaporin. Artinya apa? Ketika ada yang seperti itu dilaporin, misalkan bahkan sampai di penjara, maka akan mengkerdilkan pemuda-pemuda lain untuk terus bersuara, untuk terus aktif melakukan sebuah kritikan, melakukan sebuah pengawasan terhadap pemerintah di zaman era demokrasi dan digitalisasi ini. Baik. Jadi harapannya seperti itu sahabat-sahabatku sekalian. Bima ini kita jadikan sebuah inspiratif untuk melakukan sebuah kritikan terhadap pemerintah, baik di daerah, kota, provinsi, bahkan tingkat level nasional. Tapi jangan sampai
kritiknya tidak berdasar. Kita harus menjadi pengkritik yang hebat, pengkritik yang baik, di mana berdasarkan data, berdasarkan fakta. Kalau perlu kita melakukan sebuah penelitian, di mana hal itu berdasarkan apa yang kita teliti, seperti itu. Jadi itu berita viral dalam minggu ini, di mana seorang TikToker dari Lampung mengkritik sebuah pemerintahan yang ada di Lampung, dan itu sah-sah saja. Dan apalagi tahun kemarin ya, ada rektor yang sampai di penjara, itu kan di Lampung. Berarti kan apa yang disampaikan Bima ini sesuatu yang berdasarkan sesuatu yang nyata, fakta, data, dan lain sebagainya, seperti itu. Namun alhamdulillah sampai sekarang kasus ini sudah dicopot, sudah tidak dilanjutkan lagi, sehingga harapannya pemuda-pemuda bisa berani berkreasi dalam melakukan kritikan terhadap pemerintah. Harapan saya muncul Bima-Bima yang lain setelah Bima ini melakukan sesuatu yang luar biasa. Seperti halnya di tahun 1954 ada seorang pelari, ya sebenarnya saya sudah upload videonya. Ada seorang pelari yang melakukan sebuah luar biasa, di mana sebelumnya tidak bisa dipatahkan, tidak bisa dilakukan, di mana kalau misalkan ada seorang pelari yang maksa berlari sejauh 1 mil dalam waktu kurang dari 4 menit, maka pelari itu akan mati, urat kakinya akan putus, jantungnya akan bocor, paru-parunya akan pecah, dan sebagainya. Tapi dilakukan oleh Roger Bannister, dipatahkan oleh Roger Bannister. Setelah itu muncul pelari-pelari yang lebih berkualitas dari Roger Bannister. Harapannya juga setelah muncul video Bima ini, harapannya pemuda-pemuda yang lain juga ikut menyuarakan kritikan-kritikan terhadap pemerintah, yang tujuannya bukan untuk menjatuhkan, tujuannya untuk membangun, biar pemerintah itu melakukan sebuah evaluasi, seperti itu. Baik, mungkin itu saja untuk berita viral pada pagi hari ini, pada minggu ini tepatnya. Semoga kita mengambil pelajaran dari video itu. Saya Hafidz Sakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.